الدين. الصلاة والسلام على من اختصت أمته بتسلسل الإسناد إلى يوم الدين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين تسلسل منهم وإليهم تفقه العلماء من دين إلى دين. أما بعد، Hadratan muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat, para ruasa syuriah dan katib-katib syuriah PCNU Jakarta Pusat. Saya belum kenal satu-satu ini, hadir siapa syuriah. Juga Ketua PCNU Jakarta Pusat beserta jajarannya, Gus Saifuddin, Ustaz Fuad, Ustaz Farhan, serta seluruh pengurus yang baru saja dilantik MWC dan nanti perwakilan ranting dan MWC seluruh Jakarta Pusat. Pada siang hari ini alhamdulillah saya merasa bergembira bisa hadir di sini dalam acara peningkatan pemahaman KNU-an. Sesudah acara-acara yang tadi agak panjang, dan saya ingin menyampaikan pertama selamat untuk yang sudah dilantik dan selamat selanjutnya untuk bergerak, karena yang namanya pengurus itu sesudah dilantik tidak boleh mabniun ala sukun, ya, la mahalla laha minal i'rab, harus bergerak. Berikutnya saya ingin sampaikan kabar gembira. Tadi Pak Wali saya ajak ngobrol sebentar, karena di seluruh wilayah Jakarta yang belum Jakarta Pusat, yakni saya kebetulan menulis kitab. Alhamdulillah selama pandemi sudah selesai 3. Yang pertama ini tadi yang saya tulis dalam bahasa Arab, agak cukup tebal, hampir 350 halaman atau hampir 400. Saya beri nama Al-Fatwa wa ma la yanbaghi lil mutawakkil jahlu. Ini berisi tentang terapan teori usul fikih dalam fatwa-fatwa di Indonesia. Seluruh kota kiai-kiainya yang alim sudah dibagi, tinggal Jakarta Pusat ya bro. Iya, Kamparhan omongannya kurang lanjut, mungkin karena belum kawin itu. Belum kawin kan ngomong belum maju ya Mas ya. Iya, walaupun jabatannya wakil sekretaris PT kan belum kawin juga maju. Tadi saya omongin wali kota di depan beliau kan langsung siap, nanti katanya PIC NU siapa Farhan, hubungin Pak Fahmi, butuhnya berapa nanti KNU di sini, yang nanti MUI dikasih aja, yang ngasih NU kan keren ya, masih NU. Jadi biasanya NU dikasih MUI, ini yang ngasih apa namanya NU, undang diskusi. Nah, saya juga bersyukur baru 2 hari yang lalu kitab saya yang ketiga, pas 3 hari ya, pas tanggal 12 Rabiul Awal, saya menulis juga kitab tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani kebetulan kakak dari kakek saya, juga kakeknya Ki Ma'ruf, karena Ki Ma'ruf Amin kakak ibu saya. Kakek saya namanya Abdullah bin Umar, Syekh Nawawi Al-Bantani namanya Muhammad Dawawi bin Umar. Syekh Nawawi anak paling tua, kakek saya anak paling kecil, nomor 7. Nomor 7 yang hidup, yang meninggal nggak tahu dari zaman dulu. Nah, maka kakek saya dengan Syekh Nawawi beda umurnya 20 tahun lebih. Saya tulis juga bahasa Arab. Saya sudah jadikan dami semalam kisah pada saat hari santri, saya kasih lihat daminya langsung diambil, belum dicetak. Saya nggak tahu apa NU Jakarta Utara mau kitab yang Syekh Nawawi atau yang ini, terserah barahan ya. Mau kitab Al-Fatwa atau kitab Syekh Nawawi, terserah. Nah itu.
Saya tulis pertama dalam nazam, lalu saya syarahin. Ada 280 halaman. Kemudian saya juga lampirkan beberapa makhtutat, manuskrip tulisan tangan muridnya Syekh Nawawi tentang kitab yang belum dicetak. Saya bikin bahar rajas seperti orang haji alfiyah supaya kayak di pesantren gampang dihafal. Badatu bil hamdi ala jalali musalliyan ala nabi wal ali wa man tabi'a li sunnatin wa sahbihi wa fazaman faqahahu fi dinihi fa innahu la khaira fil warathati fil karamati masyara fil kamaratatin nubuwati wa yarfa'u Allahu makanan ulama fi amri ummatin mahamal anbiya wa min kibari ulama'il jawi at-tanari abdi asrikum masawi al-batani thumma al-andunisi Syekh al-Hijazi sammahul unasi wa min kibari ulama'il jawi, kata saya, di antara ulama Jawa yang paling besar adalah At-Tanariyul Asli, ulama yang berasal dari tanah. Thummasawi, yang tanahnya keras, kering. As-Sawi artinya kering. Kampung saya, Tanara, Banten, kalau musim panas meletek tanahnya, debunya luar biasa. Syekh al-Hijazi sammahul al-Bantani thumma al-Andunisi. Syekh Nawawi asalnya dari Banten, thumma al-Andunisi tentunya dari Indonesia. Syekh al-Hijazi sammahul Unasi, dipanggil dengan sebutan Syekh al-Hijaz, gurunya ahli Hijaz. Ngaji ini jarang-jarang ngaji. Ya, ngaji. Sekarang kitab ini saya sampaikan kepada saya. Ya. Fahadihi dirasatun syakhsiyah lin Nawawi sahibil karamah. Kata saya, kitab yang saya tulis ini menjelaskan tentang Syekh Nawawi, hayatuhu wa asruhu wa fikhuhu wa qutbuhu allati hawat afkarahu. Saya menjelaskan bagaimana kehidupan Syekh Nawawi, hayatuhu wa asruhu, masa di mana beliau hidup ketika Kesultanan Banten runtuh. Nawawi lahir 1813, persis Kesultanan Banten runtuh. Karena 1808 Kesultanan Banten diserang Belanda, William Dendels, gara-gara bikin jalan anyer sama mana? Panarukan. Orang Banten perang 5 tahun kurang lebih Kesultanan Banten turun. Disinilah Syekh Nawawi lahir. Jadi pas Syekh Nawawi lahir, Banten udah gak punya kerajaan, kalah. Wa qutbuhu allati hawat afkarahu, dan buku ini kata saya menjelaskan kitab-kitabnya Syekh Nawawi, allati hawat afkarahu, yang kitabnya menjelaskan pemikiran Syekh Nawawi. Saudara, muridnya Syekh Nawawi namanya Abdus Sattar Ad-Dahlawi, salah satunya ulama India, al-alim al-allama. Dia bilang, guru saya Syekh Nawawi, saya ngaji dengan Syekh Nawawi nanti nyampe ke NU. Pernah aja sahabat ya, ini ceritanya dari Syekh Nawawi dulu, karena Syekh Nawawi gurunya Ki Hasyim Asy'ari, supaya kita tahu bagaimana. Kata Abdus Sattar Ad-Dahlawi, guru saya Syekh Nawawi Al-Bantani, al-lafa mi'ata kutubi ma baina saghirin wa kabirin ma baina matbu'in wa makhtut. Guru saya Syekh Nawawi ngarang kurang lebih 100 kitab.
Ada yang sudah dicetak kayak begini, ada yang masih manuskrip ditulis tangan. Beliau ngajar kalau nggak di masjid, kalau nggak di rumahnya di madrasah. Alim luar biasa. Wa khairu qutbihi mara'labidi likashfi makna Qur'anin majidi. Kata saya, kitab Syekh Nawawi yang terbaik dan membuatnya kemudian mendapatkan gelar Sayyid Ulama Hijaz, pemimpinnya ulama Hijaz, namanya Mara'labi, yang di Indonesia dikenal dengan sebutan tafsir Dikashfi makna Qur'anin majidi. Kitab ini mengupas tentang makna Quran yang begitu mendalam. Wa 'allama tariqatas sadida syarhan 'ala bidayatil hidayah. Lalu Syekh Nawawi juga menulis syarah atas kitab Bidayatul Hidayah, mengajarkan bagaimana jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama kitabnya Marahil Ubudiyah. Berarti ini santrinya Syekh Nawawi. Orang itu kan belum tahu. Nanti ngaji juga kita kitab Tijan Durai atau Darari. Itu Syekh Nawawi yang ngarang. Nanti kita ngaji kitab Kashifatus Sajah, Syekh Nawawi yang ngarang. Kita juga ngaji At-Thimaril Yani'ah ala Riyadil Badi'ah, Syekh Nawawi yang ngarang. At-Thimaril Yani'ah ditulis oleh Syekh Nawawi. Beliau katakan dalam mukaddimah kitabnya, iltamasani minni al-akh asy-syakir, meminta kepadaku, kata Syekh Nawawi, adik kandungku, kakek saya Abdullah bin Nusr, agar saya menulis kitab ini li'anatil mubtadi, untuk membantu orang yang ilmunya atau belajar masih tingkatan mubtadi, pemula. Nah, kalau diceritain kitab 100 ya cukup. Nah, yang penting, jadi saya menjelaskan ke Edwan ini dari kitab yang saya karang akan sampai. Gurunya banyak, gurunya Syekh Nawawi. Fasyaikhuhu waliduhu Sahlul Waman Abdul Hamidil Kathiri Muttabah. Gurunya banyak Syekh Nawawi. Salah satu yang pertama bapaknya namanya Umar bin Arabi Al-Baghdadi. Sahlun kedua tuanya Syekh Sahal Lopang Serang. Ada orang Serang di sini. Di Serang ada Syekh Sahal di Lopang, kuburannya samping Kali Cibanten. Itu kakaknya ibunya Syekh Nawawi. Ibunya Syekh Nawawi namanya Zubaidah, keturunan Syekh Ciliwulung Kresek, Tangerang atau Banten. Lalu Syekh Nawawi juga ngaji sama Syekh Yusuf Purwakarta, Syekh Baim Yusuf. Kalau ada yang hadir orang Purwakarta, selain Syekh Yusuf dari Sumbulawaini dari Mesir, wa Yusuful Awwalu Sundawi, kata saya begitu. Wa Yusuf wa Sumbulawaini wa Misri. Yang kedua Syekh Sumbulawaini dari Mesir. Yusuf yang pertama dari Sunda, Yusuf yang kedua dari Mesir. Gurunya banyak, gak cukup saya sebut. Di antara gurunya dan temannya lagi, ya, Wazaini Dahlana wa Mufti Makkah Zaini Dahlana walil Batawi Habib Uthman. Di Mekah gurunya namanya Zaini Dahlan, Syekh Zaini Dahlan, Mufti Mekah. Temennya di Jakarta namanya Habib Usman, Mufti Betawi. Itu teman, banyak temannya. Walil i'anati syatani bakriyu wal mujtaba aqranuhu syadiyu. Di antara temannya Syekh Nawawi lagi adalah Syekh Bakri Syato, penulis kitab Al-I'anah. I'anah apa itu? Berarti sampai sampai. Wal
Mujtaba. Kemudian temannya Syekh Nawawi lagi namanya Guru Taba di Betawi. Ini kita NU Betawi supaya tahu. Pernah dengar Guru Taba? Guru Mujtaba, mantunya Syekh Junaid Al-Betawi. Muridnya banyak. Nanti kalau udah dicetak tuh kitab, ya Allah NU dibagi, wah enak banget. Di antara muridnya saya sebut aja ya, karena saya bikin nazam ini 45 bait. Saya hafalin supaya kalau saya ngajar saya cukup baca itu. Isinya kan 270 halaman, saya singkat dalam 45 nazam. Muridnya Fatarnasi wal Khalil dzul athar wa Asnawi mabdihi jullu taban. Fatarnasi di antara muridnya Syekh Nawawi, Syekh Mahfud Termas Cita, alim kabir, nulis kitab Manhaj Dawin Nazar ala Alfiyah Ilmu Akal. Itu saya punya kitabnya, alim besar. Nulis kitab cuma berapa bulan, padahal pakai nazar. Saya nulis kitab Syekh Nawawi ini 3 bulan. Ya saya nulis Syekh Mahfud juga, saya 3 bulan. Khilala Ashghali, saya tulis di sela-sela kesibukan saya yang ini ngaji. Malam kadang di jalan itu saya ngopi, saya tulis di HP. Saya tulis, saya ingat saya tulis. Jadi sampai itu ngurus NU harus bangga. Ulama-ulama NU itu punya tradisi keilmuan yang luar biasa. Ini yang membedakan antara NU dan bukan NU. Karena NU itu punya syarat kalau menjadi. Nah, kalau NU itu cuma kayak organisasi ormas-ormas biasa yang ngecek-ngecek, saya nggak mau masuk. Saya mau masuk ke NU, saya lahir dari NU karena siapa? Karena pendiri NU muridnya kakek saya, orang-orang ahli. Wal Khalil, kemudian juga muridnya Syekh Nawawi adalah Syekh Khalil Bangkalan. Ada orang Madura di sini. Masya Allah, saudara kita NU. Wal Khalil dzul athar, Syekh Khalil Ibn Abdul Latif Al-Arif Billah. Itu murid kakek saya. Gurunya sampai murid kakek saya. Masya Allah. Muridnya juga Syekh Abdul Karim Al-Bandari. Wa Asnawi, dan juga Syekh Asnawi, muridnya Syekh Nawawi. Asnawi mana? Bicaringina wa minal kudusi Abdul Qadir sahibut turusi. Satu, ada namanya Syekh Asnawi Caringin Banten. Yang satu lagi Syekh Asnawi Kudus, makamnya di samping Sunan Kudus. Banyak muridnya kalau disebut, tapi yang saya mau kaitannya dengan kita ini NU, saya potong aja ya. Ini ngaji lama, orang saya ngarang 3 bulan, masa saya mau dengar cuma 1 jam. Saya ngarang 3 bulan, persis 15 Agustus saya tulis. Ya, kalau nggak salah, selesai pas 12 Rabiul Awal. Masya Allah, mau kasih gampang. Ya, saudara. Tumatanaitu li bayani adrihi li ilmihi wa fiqhihi wa baldihi. Kemudian saya jelaskan apa pengaruh Syekh Nawawi, keilmuannya dan pada negara. Ta'lifan au harakatan au rihla Abdul Karim mursyidut tariqah. Baik pengaruhnya yang membuat murid-muridnya ikut berangkat ke Mekah, ngarang kitab, termasuk dalam Al-Tariqah Syekh Abdul Karim Al-Bandari. Wa minhum man assasal madrasata wa harakat tiba'a wal hurriyata. Murid-murid Syekh Nawawi ada yang membangun madrasah, ya, membangun pesantren, membangun organisasi, termasuk muridnya melakukan gerakan untuk melawan penjajah Belanda. Jadi kalau bicara nasionalisme, selesai. Indonesia belum lahir, muridnya Syekh Nawawi sudah berjuang untuk mengusir penjajah, melakukan pemberontakan baik di Aceh, di Banten, geger Banten tahun 1888 itu muridnya Syekh Nawawi semua. Syekh Abdul Wasid, namanya Abdul Basit, Abdul Wasid,
Bitok ya, Abdul Wasid, cuman orang Kulon bilang Wasid. Syekh Tubagus Ismail Keragilan, Syekh Ilyas, ya banyak sekali. Syekh Arsyad Al-Tawil, Syekh Arsyad Qasir yang mendapatkan ujian oleh Bung Karno. Kalau nggak ada Syekh Arsyad Qasir, Belanda nggak kocar kacir. Itu murid. Di antara muridnya Syekh Nawawi saya sebut organisasi saudara kita Muhammadiyah. Itu muridnya Syekh Nawawi di Mekah. Muhammadiyatun bidahlan antashar wa nahdotun bihashimin qad istahar. Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah bidahlan antashar, dibangun, didirikan oleh siapa? Ahmad Dahlan. Intasyara, dia menyebar. Wa nahdotun, sementara Nahdlatul Ulama didirikan siapa? Bihashimin, Kiai Hashim Ash'ari Qadistan. Wa nasyaru min hajja ahli sunnah tab'an limana hajjahu sahabah. Murid-murid Syekh Nawawi ini menyebarkan paham ahli sunnah. Nah, di sini kita mulai masuk pada kegiatan kita. Apa ahli sunnah wal jamaah itu, saudara-saudara? Kata saya, tab'an limana hajjahu sahabah. Ahlu sunnah itu bukan orang. Ahlu sunnah itu adalah sifat yang nempel pada orang karena pemikirannya dan perilaku. Pemikirannya, fikrahnya, harakahnya harus sama dengan pemikiran dan harakahnya Nabi dan sahabat. Maka Anda ini peci boleh NU, tapi kalau pemikiran sama gerakannya nggak kayak NU, berarti Anda ini nggak ahlu sunnah nanti. Betul-betul. Peci boleh dibeli banyak. Nah, harus dilihat bagaimana itu dulu Ki Hashim Ash'ari pendiri NU, bagaimana Syekh Nawawi gurunya mengajarkan Ki Hashim. Wahabbatat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikratiha samiyah. Alangkah indahnya bahasa at-tariqah an-nahdiyah, tariqah jalan yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Ya saya boleh dong ngalem NU, saya ngarang terserah saya. Tahdi ila fikratiha samiyah. NU mengajarkan kepada kita fikratiha, bagaimana cara berpikir NU as-samiyah yang unggul. Tawasutun tawazunu tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu. Nah, minimal sampai hafalin 2 bait aja dulu lah. Kalau ditanya NU bagaimana? Wahabbatat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikratiha samiyah. Tawassutun tawazunu tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu. Kalau ada yang hafal saya kasih aja kitab ini. Nah, ini kitab yang baru sekarang. Wahabbatat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikratiha samiyah. Tawassutun tawazunu tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu. Jadi yang mahal ayo tawassutun. Fikrah NU mengajar kita tawazun, seimbang, memandang dunia dan akhirat, seimbang dalam menggunakan nas dan akal, seimbang dalam memandang cinta tanah air dan cinta agama. Orang tak boleh dia cinta agama kemudian membenci tanah air, atau orang tidak boleh cinta tanah air berlebihan membenci agama.
kalau bukan NU nggak ada. Sampai ngajinya minal YouTube sih wa minal YouTube ngaji sama kiai. Masya Allah, mumpung masih hidup saya itu ngaji ya, masih. Mumpung saya masih muda, mumpung saya baru 44 ya. Mumpung masih muda, ayo ngaji. Saya suruh ngaji. Iktidal, NU mengajarkan kita adil. Adil itu ya satu, tidak mengambil hak orang lain. Kedua juga adil dalam bermuamalah dengan orang lain. Itu muqtadil. Beda. Ada kan orang juga yang tidak suka tasawuf, pembentuk tasawuf berlebihan kok NU turukus sufiyahnya muqtadilah. Karena Syekh Nawawi turukus sufiyahnya muqtadilah. Gak boleh orang mengerjakan toreko katanya sufi tapi gak sembahyang, gak boleh. Tapi juga orang tidak hanya belajar fikih tapi tidak mau belajar tasawuf. Karena tasawuf itu hakikatnya adalah akhlak dan adab. Inna tasawwufa kullahu lahu wal adab wa minal awarifi qatruban huwa awila. Tasawuf itu adalah akhlak. Ini itu. Ayat keempat, fikrah Nahdiyah itu tasamuhun. NU mengajak kita mau apa? Tasamuh. Tahu tasamuh? Toleran. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan bu'ithu bil hanifiyyatis samha. Aku diutus Allah, kata Nabi, bil hanifiyyah, membawa agama yang hanif, lurus dalam bab tauhid, as-samha, tapi toleran. Ini pemikiran. Cuman kan kalau buat orang awam di bawah yang pengurus ranting, kadang-kadang ditanya, cirinya apa sih Pak? Kan begitu ya. Kadang-kadang ada yang bilang, itu loh pokoknya kalau ibu-ibunya bajunya hijau-hijau, gulungannya hijau-hijau, kan itu kan namanya ya simplifikasi, penyederhanaan. Dia emang tahunya gitu gak apa-apa. Yang malam Jumat yasinan, suka ziarah kubur, yang seneng sama ulama-ulama, yang kalau cium tangan sama kiai berapa kali balik? Dua kali balik. Ya itu mungkin ciri dohir. Yang seneng bikin maulid, yang seneng bikin haul, Masya Allah. Ya itu ciri, yang senang mondokin anak, ciri. Tapi kita sesungguhnya punya fikrah. Yang fikrahnya tadi 4. Tawasutun, tawazunu, tidalu, tasamuhun, fasma' lima yuqalu. Tawasut, tawazun, iktidal, tasamuh. Kalau cuma hafal 4 ini nggak saya kasih kita, kalau hafal baik saya kasih. Ayo, itu. Lah, dari mana ini? Sifat 4 ini disimpulkan. Rupanya karena ulama melihat dari sisi tauhid, Imam Asy'ari dan Maturidi pikirannya 4 itu. Tawasul, tawazun, iktidal, tasamuh. Imam Maturidi sama. Fikih juga Imam 4. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan kita utamanya mazhabnya apa? Syafi'i. Itu sama 4 pikirannya. Tawasul, tawazun, iktidal, tasamuh. Coba lihat Imam Syafi'i punya pendapat tapi menghargai pendapat Allah. Kata beliau, nahnu la nukaffiru ahadan min ahli qiblah. Kami, kata Imam Syafi'i, la nukaffiru ahadan min ahli qiblah, tidak akan pernah mengkafirkan orang dengan mudah selama dia masih sholat pada kiblat. Urusan maksiat, urusan lakukan itu urusan lain. Tapi bukan kafir tadi itu. Kecuali zaman dulu waktu belum ngerti. Ini saya mau cerita tapi rahasia jangan ngomong-ngomong. Yang cerita pada saya Ki Ma'ruf. Ya, kita Ki Ma'ruf dulu orang Madura itu tahun 70-an fanatik NU yang kelewatan. Jawa Timur Madura kan NU ya kan.
Saking kuatnya NU di Jawa Timur, itu nyalon gubernur kalau nggak NU susah menang, nyalon bupati kalau nggak NU susah menang. Makanya di Jawa Timur pasti pangkat yang dikirim NU, Kapolda NU, Kapolres NU, udah bisa istighosa tahlilan. Kalau nggak itu NU. Saking kuatnya NU di Jawa Timur, itu di terminal Bungurasi Sidoarjo copetnya NU. Jero. Saking kuatnya. Jero. Nah itu Kiai Ma'ruf cerita tahun 70. Kiai Ma'ruf udah kokoh dari tahun 70. Wah saya itu tahun 71 anggota dewan dari partai itu Kiai Ma'ruf. Jadi kalau sekarang jadi wapres itu bukan baru, udah malang melintang. Tahun 71 saya belum lahir, wah saya udah jadi anggota dewan partai itu. Itu kata Kiai Ma'ruf, ada orang Madura. Ini rahasia sampai malu Madura ya. Ditanya sama Kiai, bagaimana perkembangan NU di Madura? Alhamdulillah Kiai. NU di Madura mayoritas kali. Mayoritas itu 90%. Pikir Kiai kalau Islam 90%, 10% itu Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain. Yang 10% perinciannya bagaimana? Yang 10% Muhammadiyah. Muhammadiyah Islam Muslim. Nah, kalau ini dia sakit Allah. Kalau asli beneran itu nggak akan bilang orang itu hanya karena nggak kunut terus kok kafir, sesat aja. Nah, sekarang kita udah biasa itu Muhammadiyah udah rukun. Alhamdulillah kita tahu lah itu cuman masalah gaya dakwah saja. Kalau Muhammadiyah memang bangsa selamatan, tahlilan enggak suka, ya mungkin yang lain. Seminar, nah ini yang saya maksud, jangan buat itu, kok sampai paham. NU berarti, tadi belum NU, tapi sampai buka bagus, udah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini 5 menit lagi kan? Belum selesai nih, lanjut ya? Lanjut, 2 menit lagi. Baik, ya. Jadi begitu. Jadi saudara-saudara, kalau orang yang paham, ya NU itu pemikiran. Kalau ditanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa sih? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pemikiran. Pemikiran yang mengikuti Nabi dan sahabat itu tadi 4. Itu diperas dari mana taunya? Dari Imam Asy'ari Maturidi atau dari Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dari Imam Asy'ari Maturidi termasuk dari Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Ghazali dan Syaikhul Qadir Jailani. Beliau itu secara fikrah, pemikiran dan amaliyah dan harokat yang diperas itu 4. Itu kesimpulan. Maka kalau kita bicara moderat itu pakai patokan siapa? Yang dipakai patokan moderat itu ya Quran, hadis, ya Nabi dan sahabat dan ulama-ulama kita. Itu moderat itu. Dan ini yang sekarang berat harus dilakukan. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa tantangan kita hari ini ikut kita NU, moderasi beragama di NU ini sedang diapit oleh ya boleh dibilang 2 ekstrem kanan maupun kiri. NU di tengah-tengah. Resiko di tengah-tengah itu dipepet kanan, pepet kiri, tapi itu resiko. Dari kanan muncul kelompok yang disebut Al-Bahiriyatil Julud, kaum tekstualis yang memahami agama, ya. Alladzina ya'maluna al-nusus, kata saya di kitab ini di bawah biharfiyatiha. Dia mengamalkan nas secara tekstual atau bighaddin nazar an ma'aniha wa maqasidiha. Dia tidak mau pernah melihat apa pesan yang dikandung dalam nas itu. Enggak. Sampai barangkali pernah lagi sholat tiba-tiba orang kaki kita diinjek sering, atau sholat sarung kita dilihatin karena kurang tinggi, kurang apa namanya? Cingkrang. Nah inilah contoh orang yang mengamalkan nas terlalu kanan. Kalau NU orang mau pakai sarung cingkrang boleh, tapi kalau ada orang tidak pakai cingkrang jangan dimusuh. Karena memang cingkrang itu dulu konteksnya, kalau kita memahami ilah alasan adalah karena tradisi Arab dulu pakai sarung lengsrek itu biasanya budaya kesombongan.
Maka Nabi melarang orang pakai gamis lengser ke bawah. Karena dulu tradisinya orang Arab itu kalau lengser kayak orang kaya semua. Maka ketika sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya pakai sarung agak panjang, gak apa-apa. Kalau kamu, saya tahu Abu Bakar, kamu gak sarung. Nah sekarang kalau ada orang pakai sarung atau celana cingkrang tapi sombong, ya dosa nggak? Karena alasannya dilarang adalah sombong. Makanya coba pahami nasnya, itu NU sudah. Contoh ada hadis begini, la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqi atau fil ma'id da'i. Jangan sekali-kali kau kencing di air yang tidak mengalir. Kalau NU cara memaknainya, kenapa ya dilarang? Kan gitu kan? Konteksnya kenapa? Oh, kalau kencing di air yang tidak mengalir membuat najis. Kalau membuat najis jadi mubatir, itu gampangnya ngomong begitulah. Kalau orang yang kaku, ekstrim kanan, itu enggak. Oh, yang dilarang kencing di berak boleh. Kenapa berak? Yang dilarang sama Nabi kan kencing, biar mau enggak. Itu sama kayak pengurus masjid bikin tulisan di masjid dilarang kencing di sini karena tempat wudhu. Dia berak. Itu Pak, tolong lihat tulisan Pak. Udah saya bisa baca, bisa. Apa bacanya? Dilarang kencing. Sebab kok kenapa berak? Lain dilarang kencing. Lu tulis yang lengkap dong. Anda yang sedang mengalami saat ini paham nih kira-kira yang dikit-dikit sesat, dikit-dikit bid'ah, nggak ada dalilnya, mana hadisnya. Nah kadang-kadang di NU ini yang karena umatnya awam ketemu Ustaz kayak begitu goyang dia. Akhirnya membenci ibunya yang yasinan, membenci bapaknya yang istighosahan, dan karena anak-anak ini nggak pernah diajarin ngaji yang dalam. Mak nggak boleh tuh mak, nggak ada dalilnya malah bikin yasinan. Quran bukan cuma yasin, gitu kan ya? Ya. Jangan dilazimkan setiap malam Jumat juga bagus. Kita dikira bikin hukum lah. Ini ketemu guru yang kaku. Kalau dia ngaji usul fikih yang dalam, saya sebut di kitab saya, adamud dalil la yadullu ala adamil jawaz. Tidak adanya satu dalil atas sebuah perbuatan tidak serta-merta menunjukkan perbuatan itu berarti dilarang dalam Islam. Masya Allah. Gak ada dalilnya Nabi memperingati Maulid, ada nggak larangannya? Gak ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Apalagi itu ada dalilnya Nabi kalau bulan hari Senin puasa waktu ditanya karena aku dilahirkan pada hari. Apalagi itu ada. Ini lagi cerita kalau nggak ada gitu. Yasinan malam Jumat nggak ada dalilnya secara khusus memang, tapi kita diperintahkan untuk rajin membaca Quran. Di kapanpun orang baca Quran, asal jangan di WC. Betul nggak? Betul. Selamatan, orang Indonesia paling suka selamatan. Saya menulis kitab Syekh Nawawi, saya berhutang pada Sunuk Bukhari dan Syekh Yasin Al-Badani. Saya baca kitab beliau. Sunuk Bukhari 3 tahun ngaji sama Syekh Nawawi hampir setengah tahun di Makkah. Ketemu sama Syekh Nawawi seorang kemarin. Dia tulis buku namanya Safhat min Tarikh Makkah. Dia tulis pakai bahasa Jerman, saya terjemahin sendiri aja pakai bahasa Arab. Safhat min Tarikh Makkah. Dia cerita. Kata Snow itu yang namanya Mekah dari dulu orang Jawa banyak. 5.000 pelajar ada di Mekah, 2.500-nya Jawa. Jawa yang dimaksud pada masa itu, saudara-saudara, adalah Pulau Jawa, Melayu, Nusantara, sampai Thailand, sebutnya semua Jawa. Dulu ada persatuan pelajar Jawa, ketuanya Syekh Daud Al-Fatani dari Patani. Patani mana coba? Thailand. Anggotanya Syekh Arsyad Al-Banjari dari Banjar, Kalimantan. Ada orang Kalimantan di sini? Masya Allah, antum Banjar. Anggotanya lagi pelajar Jawa, itu di atas Syekh Nawawi nih, beliau ini. Namanya Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Abdus Samad Al-Falimbani.
Anggotanya lagi namanya Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi. Anggotanya lagi namanya Syekh Abdul Rahman Al-Misri. Bapaknya Habib Usman, kakeknya Habib Usman. Habib Usman bin ibunya Habib Usman itu anaknya Syekh Abdul Rahman Al-Misri. Ini Jawa nih. Nah, orang Jawa kata Snow di Mekah dari dulu sampai selama tahun. Dia kalau muludan orang Jawa paling meriah. Yang saya baca di kitab itu, marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husain. Udah ada orang Jawa. Luar biasa Jawa. Makanya kalau presidennya Jawa itu gak usah tersinggung. Dari dulu yang Jawa menguasai. Orang Jawa itu. Nah, makanya saya bilang di kitab yang saya tulis, walam akun mimma syara'tu budda min katibin mustasyriqi Holanda. Saya dengar kitab ini, kata saya berhutang pada seorang orientalis Holanda. Holland Bakery, orientalis Belanda. Namanya Christian Snokhogronya, pura-pura masuk Islam, maka Allah Arabi Islam, wa ghayyara asmahu bi Abdul Ghaffar, dia pura-pura masuk Islam, dirubah namanya dengan nama Abdul Ghaffar. Ke Sunda, ke Bandung, ke Garut, kawin 2 kali. Dikawinin nama Kiai Bandung, dikira Islam. Ya, pas pulang ke sana murtad lagi. Emang jago, pintar ngaji tafsir. Jangan-jangan sampai juga kalah sama dia. Ya kecuali kalau pengurus NU saya percaya. Ini dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Di luar kepala semua. Bukan di mana, bukan di mana. Masya Allah. Nah, yang kedua saya berhutang pada Syekh Yasin Al-Badani. Saya bilang, wabadahu. Kalau senok saya sebut, walamakun mimma syara'tu budda min katibin mustasyriqin Holanda. Fa'innahu asarahu wa akrama wa sakinun bi Makkah nisfasana. Surah Kubron yang tinggal di Mekah, hidup bareng masyarakat, bolak-balik ke rumahnya setengah tahun. Wa ba'dahu min Yasinil Badani jauharatal isnadi wal ma'ani. Kedua saya berhutang pada Syekh Yasin Al-Badani dan kitabnya yang berjudul Al-Iqdil Farid min Jawahiril Asani. Saya jadi tahu ini muridnya Syekh Nawawi, saya jadi tahu ini gurunya Syekh Nawawi dari itu. Rajumil akhyari wal alami. Masya Allah, sayang banget. Ya. Baik, saudara-saudara, orang Jawa kita dulu sudah senang selamatan. Makin aja itu dari mana? Kalau orang tahu ngaji tadi, ulama-ulama kita sudah bikin, masa ulama-ulama yang alim-alim itu nggak tahu dalil? Betul. Kalau sampean, makanya besok-besok ditanya dalilnya mana, hadisnya mana, Qurannya mana. Sampean alim lah, tanya dalil. Kalau alim, saya bawa ke gurunya. Kalau sampean sama bodohnya sama saya, nggak usah bilang dalil. Kalau situ bodoh sama saya bodoh, nggak usah ngomong dalil. Dalil itu yang harus tahu ulama. Suriah harus tahu dalil. Kalau PCNU, kalau Tamfidiyah kurang-kurang ngerti dalil, maklum lah. Kalau Suriah juga harus adil. Iya. Kalau Tamfidiyah ya salah-salah dikit biasa. Makanya kan kalau di Jawa itu kan kiai kan nggak mau dipanggil kiai sampai tua Gus. Gus tua ya Gus saya tua. Kenapa dipanggil Gus? Kalau Gus itu kalau salah-salah. Kalau kiai jangan salah. Banyak orang nggak paham Gus itu siapa. Saya ditanya orang, Pak itu Gus itu apa sih Pak? Gus itu Gus Saipudin, Gus Anu. Gus itu kata saya itu anaknya orang Jawa Tengah, Jawa Timur, anaknya kiai biasanya dipanggil Gus. Kalau di Madura Lora, kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur anaknya kiai Gus. Tapi biasanya dipanggil Gus itu yang alim, atau minimal kalau nggak alim karena akhlaknya bagus maka dipanggil Gus. Kalau yang alim enggak,
kelakuannya rusak, biasanya biar anak kiai dipanggilnya dus. Dus apa kadus? Alhamdulillah. Jadi Gus ya, masih ya. Alhamdulillah. Santai Gus. Jadi gitu. Jadi kalau Anda ini nggak alim-alim banget, nggak usah nanya dalil lah. Dalil itu buat ulama, buat syuriah. Kalau orang awam itu nggak usah ngomong dalil, sok tahu. Saya pernah turun dari ngaji, khotbah lupa turun. Ya gitulah teman-teman saudara dari Salafi yang baru-baru ngaji saya tahu dia nanya, Pak Ustadz, itu tadi hukumnya begini kok begini? Emang gimana Pak Ustadz? Oh ya karena begini. Bukannya begini Pak Ustadz. Bukannya ini. Sampai ini nanya apa ngajak debat? Oh. Kalau nanya itu asumsinya orang ini dia belum tahu. Begitu kan? Orang nanya itu kan biasanya karena dia belum tahu pengen tahu. Dalam fatwa saya tulis di fatwa ini, orang nanya itu ada kalanya orang awam. NU itu dulu kalau menjelaskan hukum dalam ahkamul fuqaha sederhana. Ini hukumnya boleh, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya makruh. Udah kadang-kadang dalilnya dikit. Kenapa? Karena pikiran ulama zaman dulu ini yang baca keputusan orang awam. Al-awam la yahtaju ila dalil. Orang awam nggak butuh apa namanya? Dalil, taunya boleh, makruh, sunnah, selesai. Yang butuh dalil itu orang alim. Catat sini Pak, catat. Sebagai pengurus itu sampai di mana bisa menjelaskan begini. Kalau nanti ngurus masjid tiba-tiba ada orang datang nanya, ini dalilnya perselamatan sebelum adzan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu kan ya? Kalau kita kalau adzan sebelumnya pakai apa namanya? Selawatan. Ditanya dalilnya mana? Itu katanya nama-namain selawat. Ini bukan nama-namain adzan, ini mau baca salawat sebelum adzan, gitu loh. Sama kayak itu kan nanya, salaman habis sholat dalilnya mana? Kan begitu kan? Ini peristiwa budaya ada. Ini bukan bagian daripada ibadah, bukan dibilang nambah-nambahin ibadah sholat. Kalau salamannya di dalam sholat, iya gak boleh. Dan kalau sholat, Allahu Akbar. Kalau bisa ngobrol, dari mana? Batal. Ya kalau bisa kemudian salaman, itu sholatnya udah selesai atau belum? Udah selesai berarti silahkan. Lu mau kentut boleh, mau salaman boleh, mau buka HP boleh. Kan begitu kan? Cuma kalau salaman lagi sholat, lihat-lihat sebelahnya kira-kira lagi serius atau enggak beda. Produser jangan, takut ganggu. Nah, saya pun kalau ngajak salaman dia tuh takutnya nih, berapa ya tadi? Hilang. Ini harus jelasin kalau ini ada, ini ibadah gitu Pak. NU yang nggak berani nambah-nambahin sholat apa ibadah enggak. Saya mau tanya, Jakarta Pusat sholat subuhnya pasaran berapa rakaat? Berapa rakaat pasaran? Dua. Ada nggak berani nambahin? Nah itu namanya nggak berani. Itu dari dulu sama nggak sampai lah bentuk nambah-nambahin ibadah enggak. Hajinya ke Mekah apa ke Bogor? Sama loh, kalau cuma selawatan. Orang mau kaku, selawatan itu kan kadang-kadang pakai bahasa Jawa kan, mau pakai bahasa Sunda, nggak apa-apa itu nasehatin. Coba lihat saudara-saudara orang Jawa itu kalau nasehatin dia nggak bisa selawatan bahasa Arab kayak saya tadi ngarang itu, dia pakai bahasa Jawa. Tapi yang penting masuk. Kalau Cirebon selawatan, masya Allah. Alamate ahli neraka anak papat kaping siji duwe ati sing hasudan. Itu orang kampung gak pakai diterangin paham. Sininya ahli neraka 4, 1 punya hati suka apa namanya hasud. Gak usah dia terangin paham. Gak usah pakai diterangin.
Ping pindone dadi uang medit pisan. Nomor 2 ciri jari kakak ciri banget. Gak usah diterjemahin, kadang negarin dia. Kalau yang ngaji Ustaz tahu, di depan pintu surga ada tulisannya. Kenapa kok ahli neraka itu cirinya pelit? Karena di depan pintu surga katanya ada tulisannya pelit dilarang masuk. Itu silakan. Jadi saudara-saudara kalau mati jelas. Masya Allah. Maka itu penting, harus sering-sering. Ini harus ada pukulnya, harus sering. Biar NU-nya kuat, mantap. Oh, berarti saya itu NU mau ngaji kitab ulama NU alim-alim. Betul-betul. Mau menjelaskan tentang hubungan negara dan agama, Quran dan Pancasila. Kalau nanti sampean ditanya di bawah, kapan pilih ikut Quran atau Pancasila? Lah ya dua-duanya. Tergantung dalam wilayah apa. Kalau wilayah private, wilayah yang itu tidak berhubungan dengan orang banyak, ya yang saya pegang Quran. Dan negara nggak pernah ikut campur, Pak. Saya mau tanya, apa lurah, camat pernah ngatur masjid harus kunut atau tidak kunut? Pernah nggak kira-kira? Karena itu wilayah private. Negara itu baru ngatur Pancasila, undang-undang kalau yang berkaitan dengan orang banyak. Contohnya kemarin Maulid pas lagi tinggi-tingginya mau untuk jalan pasti dilarang. Betul-betul. Di sini ya harus paham. Nggak gelis. Mendungan. Masya Allah. Saya ini ya ada Sundanya, ada Bantennya ya, ada begini. Saudara-saudara, inilah tentang NU kita. Moga-moga insya Allah sampai semakin mantap, semakin yakin bahwa ada komitmen baik ya, yang ikuti ulama yang lurus-lurus. Insya Allah moga-moga kita sama-sama dapat syafaat. Iya, saya bilang dalam kitab saya bilang di akhir. Alaftuha tasharrufan bijaddina ya Rabbana biladana fasallimna. Ya Allah, saya karang kitab ini tasharrufan bijaddina karena saya merasa terhormat dengan kakek saya Nawal, dengan kakek saya Syekh Abdullah adiknya Syekh Nawal. Biladana ya Rabbana fasallimna. Negaraku ya Allah Indonesia, oh berilah selamat. Moga-moga kita semua dapat berkahnya ulama-ulama muassis pendiri Nahdlatul Ulama, guru kita dan juga dari Syekh Nawawi Al-Albani. Aqulu qawli hadza li uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.